Kita lanjutkan diskusi Mas Devian. Jadi orang tuanya yang disuruh untuk bayar pajak tapi anaknya mendapatkan makan bergizi gratis gitu ya. Kira-kira itu yang tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian gitu, bahwa memang kebijakan kenaikan PPN 12% salah satunya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Jadi kalau Anda melihat dengan kondisi demikian, apakah memang terlalu dipaksakan sebetulnya dengan kondisi saat ini? Pak Prabowo bisa marah kalau disederhana seperti itu, pemikiran 1% untuk makan bergizi gratis, karena postur APBN itu dibuat secara general dan telah dibagi sektoral. Kalau kemudian mengandalkan 1% ya tidak masuk akal gitu. Saya kira mungkin slip of tongue aja Menko Perekonomian. Jadi menurut saya kalau melihat postur APBN, mestinya anggaran makan bergizi gratis ini sudah masuk dalam plot sektoral gitu. Pada posisi mana tentu kita tidak tahu. Tetapi secara umum anggaran pendapatan belanja negara itu sudah disusun sedemikian rupa untuk mendukung program-program pembangunan, terutama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi mengenai Astacita dan mengenai strategi makan bergizi gratis. Menurut saya tidak hanya mengandalkan pajak, banyak kemudian sumber-sumber yang kemudian mendukung program makan bergizi gratis. Misalnya dari CSR BUMN atau partisipasi masyarakat dan pengusaha sudah mulai meluncur dengan deras dan tanpa APBN pun bisa dilaksanakan. Masalahnya sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto ingin mensukseskan program makan bergizi gratis. Nah, pada posisi penerimaan negara yang sebesar 70% itu dari pajak, mestinya ada way out dari Menteri Keuangan supaya beban pajak ini tidak bertambah besar dalam posisi penerimaan keuangan. Sumber-sumber pendapatan non pajak juga harus digali sedemikian rupa. Masa sih kemudian Kementerian Keuangan tidak punya pakar yang demikian pandai untuk mengatasi bagaimana mensiasati program-program yang menurut pemikiran orang umum dapat dilaksanakan tanpa membebani masyarakat. Ini kan problem-problem yang sebenarnya taktis. Sementara untuk strategis kan sudah dirangkum dalam program Astacitanya Presiden. Misalnya bagaimana koperasi diberdayakan untuk memfasilitasi program makan bergizi gratis, di mana di hulunya para petani nelayan bisa mensuplai dan kemudian menjual dengan harga tertentu sehingga ada peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak harus dari pusat semua tidak gitu harus dari pusat semua. Oleh karena itulah kemudian program-program turunan dari apa yang sudah disampaikan Presiden menjadi penting di Kementerian Teknis masing-masing untuk mendukung Astacita tadi. Tidak melulu dalam program makanan bergizi gratis itu kemudian harus diserahkan kepada APBN full. Memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi partisipasi masyarakat itu juga harus dimunculkan dalam kaitan dengan kohesi sosial. Kita sudah mengalami beberapa krisis dan kohesi sosial itu sangat mendukung. Kita baru saja mengalami memperingati 20 tahun tsunami Aceh. Betapa besar dukungan masyarakat untuk saling bahu-membahu untuk meningkatkan. Apalagi kalau berkaitan dengan konsistensi penerimaan pajak, BenQ bisa melakukan breakthrough dengan misalnya karena ini program makanan bergizi gratis tentu untuk mencerdaskan bangsa, menyehatkan anak bangsa. Kenapa tidak ditempuh misalnya dengan kenaikan bea cukai yang cukup tinggi terhadap misalnya produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, rokok misalnya. Bea cukainya dinaikkan sampai 50%. Bukankah penerimaan pajak yang cukup besar? Tapi pengusahanya akan menjerit dong. Pengusaha cukainya akan menjerit. Nah, saya pikir pengusaha justru dapat untung kan? Dengan jumlah yang naik, orang tetap merokok kok. Pak Haji udah ketawa-tawa aja. Konsumen akan tetap merokok. Tidak akan menghilangkan orang yang suka ngerokok. Tetapi pendapatan mereka bisa dimobilisasi pendapatan negara. Jadi tidak ada handicap untuk soal atau mungkin contoh yang lain aja kali ya, jangan rokok dulu. Jangan rokok dulu. Tapi kita akan simak ya pernyataan dari Menteri Keuangan berikut ini menyatakan bahwa ada sejumlah stimulus maupun insentif terkait dengan kenaikan PPN 12% ini. Kita simak berikut ini. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Oke, saya ke Mas Huda lagi. Mas Huda, jadi memang ada sejumlah stimulus begitu ya yang akan diberikan. Misalnya ada beras selama 2 bulan akan diberikan, kemudian juga ada keringanan pembayaran listrik 50%, kemudian juga ada yang tidak kena pajak minyak kita, tapi kita tahu sementara banyak masyarakat yang biasa menggunakan merek yang berbeda sebetulnya, lebih banyak yang bukan menggunakan minyak kita gitu. Kemudian pembelian kendaraan EV maupun
hybrid, tidak kena pajak. Nah, bagaimana menurut Mas Huda, apakah pemberian stimulus dan insentif ini sudah tepat sasaran, sesuai dengan tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak dari kenaikan PPN 12%? Atau sebetulnya salah kamar nih? Ya, kalau kita lihat sebenarnya penyakitnya apa, obatnya yang kurang tepat sebenarnya. Nah, kita melihat nih sebenarnya dari PPN 12% ini kan efeknya kan jangka menengah dan panjang. Ya. Sedangkan kalau kita lihat stimulus bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, Hanya 2 bulan. iya, itu bukan saya sebut pendek lagi, sangat pendek sekali gitu. Jadi memang ini tidak akan bisa menutup sebenarnya dari penurunan daya beli masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah kita melihat bahwa banyak insentif-insentif ini yang dia juga salah kamar. Kalau kita bicara mengenai tadi mobil EV misalkan Iya. ataupun mobil hybrid gitu ya. Siapa sih yang mau beli gitu kan? Menengah ke Masyarakat atas lah ya. Menengah ke bawah kah? Enggak juga gitu kan. Meskipun memang kalau itu dijual pasti akan ada efek multiplier-nya. Nah, tapi kita memang masih menghitung bahwa ini tidak akan sebanding dengan penurunan daya beli. Nah, kemudian kita sampaikan apakah memang ini kebijakan yang tepat pemberian stimulus. Kita sampaikan ke masyarakat tidak tepat. Yang tepat adalah pembatalan ataupun penundaan yang kalau kita nggak mau batalin dari kenaikan tarif PPN. Apakah itu bisa dilakukan? Karena kalau kita lihat statement dari pemerintah itu pasti akan mengerucut kepada undang-undang. Tadi di awal pun di VT kita juga lihat kan, Ya. dengar sendiri bahwa ini adalah undang-undang untuk pemungutannya. Nah, kita bedah apakah undang-undang itu dia bisa dilakukan ataupun dibatalkan. Ya. Ternyata ada pasal-pasal yang dia memang dibuat untuk bisa memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo justru. Bahkan rentang 5 sampai 15%. Itu adalah ya memang kewenangan dari pemerintah Prabowo untuk bisa menetapkan hal tersebut. Dan kita juga jangan lupa bahwa di undang-undang yang sama ada untuk implementasi pajak karbon. Itu paling minimal tuh tahun 2022 tuh dia harus dilaksanakan pajak karbon. Hingga saat ini tidak ada PMK ataupun aturan implementasinya. Artinya adalah kita mempunyai ruang dan mempunyai cash yang mirip dan undang-undang yang sama, kita tidak menetapkan tarif PPN 12%. Itu yang harus jalankan nih, dan kita titipkan sebenarnya kepada Pak Dewan, itu bisa menyampaikan bahwa ya udah kalau memang Perpu dianggap itu susah, kemudian juga harus dikonsolidasikan dengan DPR, tapi DPR-nya lagi reses, ya udah nggak usah dilaksanakan saja, PMK-nya nggak ada. Kalau PMK nggak ada, itu otomatis sebenarnya tidak masalah dan tidak ada yang protes juga. Kan nggak ada yang protes juga kan, PPN ditunda kan, dibatalkan kan. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita dorong, masih ada celah-celah itu. Dan kita Nanti dijawab oleh Mas Zidan ya. Bagaimana celah-celah itu, apakah memang masih ada waktu di detik-detik akhir ini? Usai jeda tetap bersama kami di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.